Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfad Yusuf, MPM 2021010293 dari kelas A Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan makalah dari kelompok 12 dengan judul makalah Takhali, Tahali, dan Tajali, dan akan membacakan 3 dalil yang berkaitan dengan tasawuf sebagai pelengkap tugas UAS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Baiklah, yang pertama, takhali. Adapun pengertian takhali ialah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kotor hati, serta maksiat lahir dan batin. Pembersihan ini dalam rangka melepaskan diri dari perangai yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam pelaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat As-Syam ayat 7-10, yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Menurut kelompok Sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan batin. Yang pertama, maksiat lahir. Maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Sedangkan yang kedua, maksiat batin, adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia yang bersumber dari hati. Yang kedua, yaitu tahali. Pengertian tahali ialah merupakan pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Hati yang demikian ini dapat menerima pancaran nurullah dengan mudah. Oleh karenanya, segala perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat yang ikhlas atau suci dari riya. Adapun cara terbaik untuk melakukan tahali adalah tidak berhenti bertobat dari segala perbuatan nista dan memperbanyak perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tajali. Pengertian tajali ialah merasakan akan rasa ketuhanan yang sampai mencapai sifat muraqabah. Dalam keterangan lain bahwa tajali merupakan barang yang dibukakan bagi hati seseorang tentang beberapa nur yang goib. Tajali ada 4 tingkatan, yaitu tajali afal, tajali asma, tajali sifat, dan tajali zat. Tajali afal, yaitu perbuatan lenyapnya afal seseorang hamba, dan yang ada hanyalah afal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tajali asma. Tajali asma ialah fananya seseorang hamba pada waktu ibadah atau munajat kepada salah satu atau beberapa dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tajali sifat. Tajali sifat adalah seseorang fana dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Seseorang yang fana fil sifat secara hakul yakin merasa keagungan sifat-sifat Allah itu. Pengertian tajali sifat hampir sama dengan pengertian tajali asma. Yang keempat, tajali zat. Tajali zat ialah fananya seseorang hamba ke dalam zat yang wajibul wujud, sehingga terpancar nur bahwa hanya Allah sajalah yang merupakan wujud yang mutlak. Adapun manfaat melakukan takhali, tahali, dan tajali, yaitu menghindari dari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia, dapat mempererat silaturahmi dan persaudaraan antara penganut agama Islam, bahkan dengan non-Islam. Itulah yang menjadi inti dari pengamalan tasawuf, yaitu menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang tidak memperoleh cintanya serta menghiasi diri dengan akhlak mulia. Dan yang terakhir, cara melakukan takhali, tahali, dan tajali. Yang pertama, menghayati segala bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang dilihat secara lahiriah, namun lebih dari itu memahami makna hakikatnya. Yang kedua, riyadoh atau latihan, dan mujahadah atau perjuangan, yakni berjuang dan berarti membersihkan diri dari kekangan hawa nafsu dan mengendalikan serta tidak menuruti keinginan hawa nafsunya tersebut. Yang ketiga, mencari waktu yang tepat untuk mengubah sikap buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk.
dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek itu, memohon pertolongan Allah dari godaan syaitan. Baiklah, di sini saya akan membacakan 3 ayat yang berhubungan dengan tasawuf. Yang pertama ada ayat Al-Ala ayat 14, yang kedua ada surat Al-Ala ayat 15, dan yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Surat Al-Ala ayat 14. Wal zakaros man rabbihi fasolla. Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Surat Al-Ala ayat 15. Walillahi masriq wal maghrib wa ainama tuwallu fasama wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha kuasa, maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.